كل الأنس يغشاه إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة والقرابة والتابعين جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يمن علينا بالعافية كاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله وحفظ الإيمان والوفاة علينا ورحمة الراحمين ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا رضينا عن الناس. وأن الله يزل عنا الخصال المذمومة ويحلينا بالخصال المحمودة ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim azizil alim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa darat dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Santri dan santriwati sekalian, kali ini kita akan membahas tentang najis, insyaallah sampai kepada bagaimana cara menghilangkan najis tersebut. Silakan buka kitab fikih ya. Pada pembahasan yang telah lalu kita membahas tentang bagaimana cara bertayamum dan siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, kali ini kita membahas tentang najis dan bagaimana cara menghilangkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi jami' ulumihi fid daraini amin. Faslun, ini satu pasal. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najasun. Wa kullu ma'i'in, setiap benda yang cair. Setiap benda yang cair kharaja atau ma'iin itu bisa diartikan bercelumur. Setiap benda yang cair yang bercelumur, kharaja yang keluar, minas sabilain dari dua jalan, najasun hukumnya adalah najis. Apapun bendanya, bilanya bercelomor keluar dari dua jalan, dari kubul atau dubur, maka itu disebut dengan najis.
Tidak ada toleransinya lagi. Cair benar kah atau cair setengah padat kah? Langsung aja tuh kamih kah? Tahi kah? Atau yang lainnya kah? Yang nyata bercelomor. Nah, maka benda itu adalah najis. Baik itu jalan yang dari manusia ataukah jalan dari binatang. Nah, najis itu ialah benda yang haram untuk dikonsumsi secara mutlak dan mudah untuk dibedakan. Apakah boleh kita makan najis? Jawabannya boleh apabila dalam keadaan terdesak. Ular yang mati, apalagi binatang lainnya yang tidak disembelih, yang tidak boleh dimakan, itu adalah najis. Nah, kalau kita dalam keadaan terdesak, artinya bila kita kada makan itu, maka kita mati, maka boleh kita makan ular tersebut. Illal maniya, ada yang tidak najis namun keluar dari salah satu dua jalan. Itu apa? Illal mani, kecuali air mani. Nah, air mani ini apabila dia keluar dari salah satu dua jalan itu, maka air mani itu tidak najis. Jadi kalau ada air mani menempel di tapi, maka itu bukanlah najis. Jadi yang bisa dikatakan najis itu adalah yang keluar dari kemaluan ataupun yang keluar dari dubur, baik itu yang biasa keluar seperti kamih ataupun tahi, ataupun yang jarang keluar seperti misalnya keluar nanah ataupun keluar darah dari kemaluan ataupun dari dubur. Maka darah dan nanah itu pun juga najis. Kemudian ada benda yang kada najis yang keluar dari kemaluan, itu adalah yang disebut dengan air mani. Jadi kalau air mani itu bukanlah najis walaupun jijik kita. Wa ghuslu jami'il abwali wal awras wal arwasi wajib. Bermula membasuh seluruh abwal, seluruh kamih, wal arwas, dan kotoran atau tahi, wajibun, hukumnya wajib. Meskipun itu adalah dari binatang yang memang halal dimakan, misalnya tahi ayam. Ayam itu kan kalau disembelih halal kita makan. Nah, tahinya keluar di lantai atau tekana baju atau tekana tapi atau tekana yang lainnya, maka wajib kita membasuh supaya menjadikan itu menjadi suci. Seperti itu cerita. Najis ini ada terbagi kepada 3. Najis yang disebut dengan najis ada 2, najis ainiyah dan najis hukmiyah, itu secara bendanya.
Tapi kalau secara zatnya itu ada 3, najis mukhaffafah, najis mughalladah, dan najis mutawassithah. Kalau najis mughalladah, kalau najis apa namanya? Kalau najisnya ainiyah, maka wajib bagi kita itu menghilangkan bendanya. Menghilangkan bendanya. Artinya ainiyah itu ada bendanya. Menghilangkan bendanya, kemudian berupaya menghilangkan bau dan sifat-sifat yang lainnya, baik itu rasa, warna, ataupun bau. Nah, sedangkan hukmiyah, kalau najis itu hukmiyah atau najis yang kada tampak, maka cukup mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Kalau najisnya memang baunya kali ada lagi juga, maka cukup mengalirkan air di situ sehingga menghilangkan baunya, karena bendanya kan ada lagi. Kalau ainiyah itu ada bendanya, kalau hukmiyah itu beda benda. Banyu kami tapi kering dah, tapi baunya masih ada, nah maka hilangkan bau. Seperti itu. Nah, namun ada kami yang tidak perlu dibasuh. Tidak perlu dibasuh dengan seperti membasuh biasa. Kami apa itu? Illa baulas sabiyil ladzi lam ya'kulit ta'am. Kecuali, ini berarti kecuali ini kada dibasuh dengan kayak biasa itu kan. Illa kecuali baulas sabi, air kencing anak laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'am, yang memang belum makan makanan. Kalau ini MPASI, makanan pendamping ASI, itu belum memakan nih. Yang dimakannya, yang dikonsumsinya hanyalah ASI, air susu ibunya, bukan yang lainnya. Nah, kalau masih mengkonsumsi air susu ibu, maka itu berarti hanya dengan cara fa'innahu, maka cara mensucikan air kencing anak kecil laki-laki tadi, guru disucikan birasyil ma'i alaihi, dengan memercikkan air ke tempat itu. Nah, cukup hanya dipercikkan jadi diberi percikan airnya sudah suci. Nah, karena air kencing lah anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Kajian kita sudah selesai.